Makin nanjak, makin nanjak. Mau iniin. Astaga. Refleks guys, sorry. Ini ada pendaki yang turun. Kurang lebih kayak gini. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 11.53. Aku udah siap. Jadi aku kemarin turun dari Gunung Ngamkonora. Sekarang bakalan lanjut ke Gunung Dukono. Insya Allah ya, bismillah. Karena aku emang udah sewa guide juga. Udah dari tanggal berapa gitu beliau di sana. Terus aku bakalan ke tempat mobilnya yang dari Jailolo ke Tobelo itu aku lihat di map sekitar 5 jam. Cuman katanya bisa 5, 6 sampai 7 jaman. So ya, karena besok pagi banget ini aku naik tanggal 24. Jumat tanggal 24, sekarang tuh Kamis tanggal 23. Jadi aku bakalan kesana sendirian karena emang dari awal dari Jakarta kan aku sendiri tuh kesini emang karena nggak ada teman. Jadi aku tuh pada nyari temen di daerah-daerah yang aku kunjungi begitu. Jadi buat kalian yang nonton vlog ini, kalau aku lagi bikin story langsung cus Instagram aku, follow dulu @mutiara_aft_. Nah aku nanti bakalan infoin kalau aku biasanya mau stay kemana, mau terus nyari teman-teman gitu. Sekarang aku mau langsung OTW terus nyari sarapan dulu baru ke tempat mobilnya. Let's go. Katanya sih harganya sekitar 250 ribuan ya. Lumayan, dan ternyata biaya hidup di sini tuh wow, seperti di Jakarta. Kayak makan sama nasi itu udah kayak sepaket beli di tempat yang apa? Fast food gitu loh. Kayak KFC, McD, ya begitu, pegel. Dan selama kemarin tuh aku stay di rumahnya si Agis. Aku udah cerita sebelumnya, jadi aku kenal sama orang di Instagram itu karena scroll TikTok, terus disaranin buat ke si temen cowok. Nah itu aku bilang, aku minta ditemenin satu cewek. Nah si Agis ini, jadi aku stay di sini selama kemarin. Tuh, ini kamarnya. Tada. Dan ini carrier aku. So ya, ini outfit aku benar-benar terbatas karena aku ternyata nggak kepikiran buat bawa banyak banget outfit. Ini aja kemarin celana trekking aku pakai lagi karena aku udah nggak ada celana, adanya coklat. Cuman aku nggak tahu atasannya apa karena nggak ada atasan lagi. Karena emang kesini aku tuh bawa fokus baju-baju pendakian. Aku nggak kepikiran buat baju-baju OTW ke daerahnya. Saya beberapa barang juga udah aku kasih ke teman-teman aku. Jadinya aku nggak begitu bawa barang banyak nanti. Walaupun cuacanya emang lagi panas banget nih. Tadi hujan terus dari subuh. Padahal rencananya tuh aku berangkat subuh, cuman karena hujan terus, ya udahlah nggak apa-apa berangkat jam segini. Ini outfit aku, terpaksa mau nggak mau pakai jaket. Terus nanti nyampe Tobelo aku bakalan belanja sama guide aku dan ketemu orang-orang yang bakalan temenin naik gunung. Let's go. Sekarang aku dianterin Agis buat cari makan dulu. Jam segini. Let's go Agis. 12:30. Panas banget. Ini aku makan ditemenin Agis sebelum berangkat. Kita makan ayam geprek. Nah, ini naruh carrier di bagasi. Dan tadi dibantu cariin sama si Asril. Thank you. Ini harganya dari Jailolo ke Tobelo tuh 250. Nanti aku request di depan. Jadi sekarang kata bapak supirnya masih nunggu satu lagi penumpang habis itu berangkat. Terus ya udah aku sendirian sekitar berapa 5 sampai 7 jaman lah ya. Ini dari mana? Sasadu. Dari daerah Sasadu. Tadi habis makan, depan udah nyampe. Jadi ya udah tinggal nunggu satu penumpang, habis itu let's go. Ini outfit aku. Sekarang udah sekitar 2 jam lebih aku nunggu di sini dari 2:30, sekarang 3:30. Ini aku ditemenin sama si Azil sama si Agis. Jadi tadi aku telepon guide aku yang udah di Dukono itu disaranin buat dia nanti bilang ke temennya di pelabuhan Jailolo buat nganterin ke pertigaan arah apa tadi? Pertigaan apa? Pokoknya pertigaan Tobelo. Nah dari situ aku kena harga 100.000. Terus aku turun
diteleponin langsung. Jadi pas, pokoknya waktunya dipasin sampai yang dari pelabuhan Sofifi arah ke Tobelo. Jadi aku nanti turun naik mobil lagi, itu kena 150, jadi sama aja 250. Cuman harusnya aku ngabarin dari tadi kalau ternyata bisa stop di pertigaan, terus diteleponin temennya. Soalnya tadi ibu-ibu yang ke arah Sudinga itu tuh masih searah ke pertigaan bisa ternyata. So ya nggak apa-apa, namanya juga cobaan hidup, pasti sudah ada yang ngatur dan tahu yang lebih baik. Pokoknya begitulah, karena OTW ke Pelabuhan Jailolo. Let's go, dianterin teman-teman setiaku. Bye, kita nggak jadi di sini. Sekarang aku mau langsung cus dan aku lepas cincin karena tadi nggak dibolehin. Kayak lebih cari aman. Pokoknya jangan terlalu memperlihatkan perhiasan. Insya Allah selama di sini aku lepas. Tapi kalau naik gunung aku pakai. Bye guys. Bye. Thank you. Makasih ya. Makasih ya. Jalanannya tanjakan terus sama bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Hamid. Hamid. Nggak ada penumpang karena memang guide saya minta tolong kepada temannya buat mengantarkan ke pertigaan. Jadinya sendiri deh. Ini. Oke. Tiba bapaknya dapat penumpang. Ini bawah. Ini daerah mana, Pak? Tuh. Ya. Ini mau ke daerah mana ibunya? Ibu di perempatan juga. Oh, tapi ini daerah mana? Mana? Ini Ulo. Oh, jadi aku nggak sendiri. Jam 17.11, ini udah stop di pertigaan tuh. Di sini. Nah, tadi tuh aku dari sana, terus nanti arah ke Tobelonya sini. Kalau mau ke Sofifi ke sana. Jadi nanti beres dari Dukono aku balik lagi ke sini ke Sofifi buat nyebrang ke Ternate. So ya, sekarang lagi nunggu mobil yang tadi aku bilang yang bakalan ke Tobelo, terus ditemenin sama bapaknya selama aku dapat mobil itu. Jadi ditunggu sampai mobilnya ada, baru bapaknya nanti balik lagi ke Jailolo. Ya udah, aku nanti update lagi. Banyak banget truk-truk angkut tuh, banyak yang melintas dari sana ke sini daripada sana ke sini. Nah, sekarang jam segini bapaknya pulang. Hati-hati, Pak. Tuh, bapaknya yang bakal lanjut ke Tobelo. Let's go. Berapa jam, Pak? 3 jam sampai 4 jaman. Saya menunggu lama dari tadi, Pak. Iya, baru dikasih kabar sama teman itu. Jadi bapaknya bawa rombongan dari Sofifi? Tadi dari Tobelo tadi. Ini barusan mau ke. Tapi ini ada orang nggak? Ada, Bu. Oh, okay. Sekarang aku udah di perjalanan menuju ke Tobelo. Ini cuma 2 orang aja sama supirnya, jadinya 3 orang. Nanti kalau ada orang lagi, aku nggak tahu update apa nggak kalau nggak apa-apa. Saya sunset. Banget kan langitnya, dan sampingnya tuh bener-bener langsung pantai, laut. Bener-bener refleksnya dapet banget, berasa lagi solo trip banget refleksnya. Hanging
makin bagus banget, warnanya sampai orange. Sampai juga di Tobelo. Ini dijemput sama guide aku yang bakal nganterin jam segini nih. Jam 9:30. Emang dulu pernah jadi guide-nya Versa Besari ya? Oh, pantesan temen saya bilang. Gitu. Ini kita jalan tuh sini. Ini sampai di sini. Ini pakai motor. Ketinggian berapa? 400? Ketinggian bentar 300 lebih ya, mau 400. Ketinggian. Kita bisa naik motor, tapi kalau naik VR cuman di villa. Kalau naik VR naik VR itu satu kendalanya, kalau jalan licin mereka sudah nggak mau lewat. Nah, apalagi sekarang kan hujan tuh. Itu di sekitar sini. Ini 400. Iya, 400. Itu start pendakian dari berapa? Dari sini. Kalau dari bawah? Ini kita sudah setengah lewat ini perjalanan. Sini. Ini 400-nya. 400 mdpl. Jadi kalau ikut Dukono, ini kita lagi sarapan, minum teh, sama ngambil-ngemil. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 8.22. Aku bakalan pergi buat ngelondri karena aku udah kehabisan baju buat balik nanti tuh nggak ada, cuman ada celana. Terus kita lagi prepare. Terus aku dianterin buat beli jas hujan sama cari sarapan. Kenapa ya orang sini tuh nggak sarapan, jadi mereka cuma ngemil, habis itu nanti baru makan siang. Karena saya harus ada tenaga yang dibakar, walaupun nanti siapa tahu kebelet pas mau naik, nggak apa-apa. Terus ini aku lagi jemur sepatu nih gara-gara bau. Sekarang let's go. Sekarang lagi beli nasi kuning buat sarapan. Dapat deh. Yeah. Tadi habis ngelondri ya, habis 10.000, cepet, murah banget, ekspres. Halo. Nah ini ternyata ini tuh ikan tuh. Saya tidak suka, saya cuma suka telur. berarti sampai jadi antara makan ikan ya? Iya. Padahal di sini tuh the bestnya ikan. Kalau kalian ke timur. Kita kan Banyak banget becak motor tuh. Terus Dukono ada di belakang. Belanja habis 223. Let's go. Nah, ini nasi kuningnya tadi harganya 15.000. Tuh kalau sama telur 15, kalau nggak pakai telur 10. Selamat makan. Jadi nggak tahu ini teman-teman saya ajakin makan terus mau dibungkus juga pada nggak mau makan, nggak tahu kenapa ya. Ini kita udah prepare, tinggal nunggu guide-nya. Namanya siapa sih? Kak Badi? Iya. Kak Badi? Iya. Oh, Bapak Badi. Nah, guide-nya itu yang kemarin nge-guide-in teman aku sama yang pernah guide-in Versa Besari waktu naik Dukono. Dukono apa Gamkonora? Dukono. Oh, Dukono. Versa. Versa. Ya? Yang Versa. Dukono juga. Apa? Gamkonora. Oh, Gamkonora. Gitu. Selamat malam. Udah cas termasuk ya? Ambil. Tadi habis belanja, nganter laundry. Terus malam tuh aku nyampe sini jam 10-an, tidur sini, stay di sini, itu nanti turun rehat bentar, subuh paling balik, karena bapaknya juga mau antar tamu ke Gamkonora. Jadi sekalian barengan arah ke Tobelo.
arah ke pertigaan. Karena bapaknya kerja di Lolo, aku dari pertigaan nanti ke Pelabuhan Sofifi. Tenda yang ini terus dipakai yang mana nih? Tenda yang dua layar nih. Sabar ya buat kalian yang nungguin vlognya. Oke, sekarang jam 9.35. Kita lagi packing buat masukin barang-barang nih. Jadi bawa 2 tenda. Tada. Kak ini yang satunya lagi tidur. Karena dia kemarin nggak tidur, bangun tidur. Bawa kursi. Tadi lama karena kita menunggu trash bag. Ini susah banget nyari trash bag di daerah sini. Jadi kalian mending bawa dari rumah deh. Ini gede banget, segede gaban. Bayangin nih, tuh kaki aku. Nah, ini bakal aku masukin di daypack aja. Karena carrier-nya dibawa cowok-cowok. Ini carrier aku gede. Jadinya kapasitasnya tuh banyak kan. Muat buat banyak logistik juga. Let's go packing. Tadi katanya satu trash bag ini harganya coba tebak berapa? 8.000. Bayangin, sedangkan kalau kita check out di toko Orange tuh cuman berapa? Jadi emang harga-harga logistik semuanya di sini tuh mahal. Jadi kalau kalian mau hemat budget dan gunungnya terbatas, maksudnya kuat bawa dari Jawa ataupun dari mana, beli aja dari tempat kalian. Cuman kalau mager ya udah beli di sini. So, ini kita nanti bakal naik sama 5 orang sama aku. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Uda. Udah, iya. Dari Tidore. Ini Lumba-lumba. hey, nama asli. Anti korupsi. Asalnya mana? Galela. Hah? Galela. Balela tuh mana? Galela mana? Di sono. Ini Tobelo. Lanjut Galela. Oh. Terus ini guide kita namanya Badi. Bapak Badi. Asalnya mana? Kamu Tidore. Tidore Pride. Ini abangnya Namanya Yunus. Yunus. Asal Tidore. ya, kita berlima guys. Tuh. Nanti masa dia trekking pakai sendal ini, bayangin. Sini. Astaga, kita viralin ya. Karena dia nggak bisa pakai sendal, pakai sepatu. Tuh cuacanya hari ini, well. Tuh, aku lagi jemur sepatu di luar. Karena bekas kemarin. Oke, sekarang aku lagi prepare nih, aku karena bawa daypack, mau nggak mau harus pakai trash bag ya, biar safety. Nanti kita juga nggak pusing di jalan kalau tiba-tiba hujan. Masukin, ini aku bawa SB, sleeping bag, tuh ini enak banget. Habis itu, pokoknya yang enteng-enteng tuh kita masukin di bawah. Terus jaket. Ini jaket buat di camp karena kalau di summit aku nggak bakalan bawa, gerah banget. Kita harus sesel ya biar muat. Terus itu aku bawa vest ini nanti buat ke puncak waktu summit. Coba di situ mari. Karena kemarin sudah capek bawa carrier, sekarang bawa daypack. Ini bener-bener baru turun Gam Konora kemarin, terus aku besok siangnya nyari mobil. Terus ini besoknya lagi aku udah trekking. Terus gak lupa tripod. Dan pas banget ini tuh hari Jumat. Kita harus banget tripod. Walaupun nggak tahu nanti bakal pakai atau enggak. Habis itu karena ini skincare-nya biar rinci, aku masukin sini dah. Pokoknya yang penting-penting tuh kayak masker, sunscreen kita pakai lagi ya. Akhirnya sama apa? Baju, makanan. Makanannya sih hamil. Ini sangat membantu sekali. Ini terbang tuh. Di situ sunscreen muka kita tancap.
penting sekali kita memakai itu. Terus aku bawa drone. Ini harus tetap dikresek. Siapa tahu nanti tembus. Drone-nya masuk sini. Situ ini. Terus itu tas makeup, tas ini aku bawa dikit banget tuh, biasanya full. Sudah deh. Jadi kita tahu nih. Wow, ternyata space-nya masih banyak. Oke. Karena emang trash bag-nya juga segede gaban. Sudah deh. Kemarin aku kelupaan bawa kaos kaki. Jadinya waktu turun aku tetap pakai kaos kaki basah. Terus tidur dikasih pinjam punya teman. Harusnya aku pakai ini bawa ke Gam Konora. Ini tinggal dipenet-penet aja. Kaos kaki. Jangan lupa bawa kaos kaki 2 guys. Agak susah ya ini harus siapa? Lengku. Oh, ketinggalan. White lamp. Oh, charger. Kita harus masukin chargernya di sini. Oh, powerbanknya di depan aja dah. Nanti kalau hujan baru dipindah di belakang karena nanti pasti butuh banget kalau di track. Jadinya aku taruh depan. Nanti kalau sewaktu-waktu gerimis apa gimana pindahin di sini. Tadi juga anak-anak udah pada prepare, udah pada siap. Sekarang jam 10:30. Habis itu kita OTW sekitar setengah jaman. Berarti kita langsung OTW ke tempat stop. Oh, kirain harus ngurus regis dulu. Enggak harus laporan. Kalau ada itu kita kan tidak. Kalau enggak ada. Tapi kita udah laporan belum? Kalau mau naik. Ada kayak ini. Oh, mereka pakai iket-iket gitu, aku nggak ada. Lucu tapi. Apakah ada? Apa? Itu. Ini mau. Itu asli timur. Iya. Mau banget. Aku pakai ini. Lumayan berat. Nanti begini. Kak, kenapa nggak pakai pasmina sama pakai topi? Karena aku udah bosen banget pakai pasmina. Aku pengen pakai SG4. Terus kalau SG4 buat trekking merah dah. Tapi yang timur banget tuh mana? Ciri khasnya timur. Ini. Oh, Toraja. Pakai ini. Lucu banget. Biasanya ada yang pakai di tas. Sekarang kita menjadi orang-orang timur. Aku mau dipakein. Gini guys. Pokoknya begitu dah ya. Intinya ini masih ada air punya siapa? Aku pakai segi 4 karena juga kan disetrika dulu. Nah, kalau biasanya dilipat juga bisa, cuman agak lungset. Enakan pasmina jadi lipat aja. Aku mau dibentuk yang kayak punya kakak. Kita pakai ini. Maksudnya dia bakalan tetap bisa aku tarik-tarik nggak belakang? Bisa. Oke deh. Kita lepas dulu. So yeah. Nah, ini tutorial cara memakai bandana. Ikat tenun ikat. Namanya etnik. Oh, etnik. Kain etnik. Awan etnik. Oh, jangan sebut merek tit, nggak di endorse ya, Water Teknik. Mister Su. Aku pernah dikasih outernya. Alamak. Coba kamu sendiri, coba. Gimana caranya? Ini terus putar. Silang. Belakang iya. Ya. Ini di channel YouTube. Ya, YouTube. Boleh seperti itu. Tengah, gini. Iya. Ya. Ya. Udah.
seperti orang timur. Udah dong, Bapak. Biar apa kayak gini kalian? Nggak cantik. Dari gaya aja. Kenapa? Itu boleh kayak gitu. Ini ciri khas. Apa? Ciri khas. Oh, Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh. boleh. Sudah. Ini dia nggak bakalan naik kah? Oh, jadi kuping aku juga terseset guys. Biar nggak kelihatan jeber. Biar karena aku biasanya pakai ikat. Jadinya biar Pakai taringnya. so ya sudah final look seperti ini. Tada. Coba lihat punyamu sini. Ngeblur ke belakang, depan dah. Depan sini. Nah tuh. Bagus motifnya punya dia, punya aku ngejreng banget. Harusnya sampai sini nggak sih? Iya. Tapi takut telinganya. Udah selesai prepare, terus tadi aku pakai ini etnik karena pendakian di Gunung Timur ya, dan ini motifnya katanya juga timur, jadi saya pakai. Kalaupun nggak cocok ya udah ya, yang penting aku pakai. Sekali-kali kita harus mencoba hal-hal baru. Nih lihat carrier aku jadi gede banget, lebar. Terus aku bawa daypack. Ini teman-teman sudah siap, let's go. Cocok ternyata aku pakai celana begini. My outfit check. Sekarang berangkat, panas banget. Ini banyak banget mobil, aku kirain ada kondangan, ternyata orang antri minyak. Nah ini di pinggir jalan, kita belok ke kiri. Tuh. Cara jalannya begini, jadi harus hati-hati banget kalau bawa motor. Udah masuk hutan-hutan, kelapa, pisang. Tuh. Ini dianterin sama temennya karena kita 2 motor. Nah ini jalurnya. Perkebunan. Woi. Pelan-pelan dong, Mbak. Iya, ada VR. Nah, biasanya pendaki-pendaki lain tuh naik ini kalau nggak ada motor. Ini ngangkut kelapa. Pokoknya treknya begini terus. Sekitar berapa menit, Pak? 1 jam nih. Sejam gini terus? Ya. Ih. Sekarang cuacanya agak mendung-mendung ya. Nih, treknya begini. Karena kita bawa motor, jadinya bisa terabas sampai lurus terus. Naik dia villa lurus terus. Tapi kalau kalian naik VR, itu tergantung. Kalau jalannya lagi licin, biasanya orang yang bawa VR-nya udah nggak mau nganter lagi lanjut. Jadi kayak cuma stop di situ. Karena kita bawa motor, dan boleh juga kalau kalian bawa motor. Ini maksudnya nggak ada larangan tertentu. Jadi deh komen bawa motor, cuman saranin ngajak temen daerah sini juga yang pernah naik sini juga. Oh, capek. Ke kiri. Kita salah jalur guys. Harusnya ke kiri. Tapi tadi kita ke kanan. Ini jalannya. Salah lagi kah? Nih lihat, bener kok itu. Benar. Nih bapaknya punya jalurnya. Ya. Benar sudah itu. Gerimis. Hujan guys. Sabar. Oh, ketemu itu jalan. Nih tiba-tiba hujan, pantesan mendung. Terus banget. Apa itu jalanmu, Karara? Dan kabut turun ini, deras banget.
apa-apa. Pakai jas hujan. Itu di kepala kira. Di belakang. Woi. Hujan. Busem. Oh my god. Hujan deras. Hujannya langsung banget. Langsung deras banget. Kita lagi nyari tempat stay. Kita pilih buat stop karena nggak dapat tempatnya. Terus banget. Pedis lagi mataku. Di belakang. Bentar pakai jas hujan. Alhamdulillah terang. Perjalanannya masih masuk hutan-hutan. Sekarang jam segini. Ini jebak udah melayat gara-gara hujan. Semoga cerah sampai besok. Cuman harus hati-hati banget karena jalurnya licin. Ada warlock nih. Udah. Treknya licin banget tuh, hati-hati. Terabas. Cuacanya panas, tiba-tiba habis hujan. Begini jalannya, mulai licin. Ini ketemu Fiar. Nah, itu ada orang yang lagi ngurus kelapa buat minyak di sana tuh. Nah, itu parah-parah. Nih kalian harus tahu jalurnya karena banyak banget percabangan. Jadi mereka tadi lewat mana? Lewat villa. Katanya kalau kita stop di sana jalannya masih jauh. Komunikasi sebenarnya. Ya, enggak sih, miss you sih. Ini kita mau masih lanjut karena masih bisa diakses pakai motor. Tuh bayangin kayak masih landai banget. Jadi nanti kita jalannya nggak terlalu jauh karena emang ini tuh landai perkebunan kelapa. Ini pada lepas jas hujan dan ini basah. Basah dikasih hujan biar seger, biar melek. Tapi ini sepatunya basah cuman nggak tembus. Tuh. Pada dilepas karena gerah juga. Ini nanti abangnya pulang sendirian. Ya, mending ikut naik. Bawa tas saya ini. Biar beda vibes-nya aku ganti profil. Ini yang di desa. Ini aku ganti profil yang di desa Ngade. Apa sih? Danau Ngade. Tuh, cakep. Tanjakan banget. Tuh. Wow, gokil, tadi trekking poolku jatuh di air. Tuh, naik. Sudah trekking. Saya sudah nyicil trekking. Oke. Let's go. Trail. Ini tanjakan banget. Jadinya agak ini. Sebenarnya orang-orang kalau udah lewat sini tuh trekking, cuman ternyata ini masih bisa naik motor. Jadi guide aku juga 4 kali kesini baru tahu jalur ini. Saya terabas naik motor. Hui. Karena jalurnya begini susah banget, jadi aku turun lagi. Tuh, sampai atas. Gokil sih, Wir. Apa nih? Oke. Nyampe di Para-Para.
capek. Bagaimana? Kita udah di ketinggian 300 mdpl. Tapi belum sampai pusat. Memang Gunung Timur begini ya. 300 nih kalau meter sampai nih. Oh gitu, dari tadi saya tidak pegal ini. Mantap. Makin barbar, treknya makin barbar. Semangat. Makin nanjak, makin nanjak. Macet guys. Let's go. Weh, ojek gunung, ojek gunung. Ini udah mulai sempit. Wow. Menjadi anak timur. Aduh, udah mulai gerimis lagi, bro. Gitu nggak? Apa? Berasa kayak mata perih gitu nggak? Mata perih itu apa? Perih, perih. Oh, Mata. enggak. Nih, hujan lagi. Makin deras. Oh, itu parah-parah. Tapi kayak ada pasirnya gitu hujannya. Kan naik ke situ. Oh, naik sini. Ya, arah ke situ. Ini jalannya. Oh, oke. Tadi Pak, ini hujan tapi berasa ada pasir. Bapaknya melipir ke situ karena naik deras. No. Lucu. Hey, no. Lagi hujan ya, masuk yuk. Ayo, cepat. Halo. No. Oh, iya. Hujan. Ini kita lagi istirahat di sini. Hujan deras banget. Ini anjingnya berisik. Nah, ini kita mau istirahat. Tuh anjingnya. Makasih, Dek. Hai. Halo. Ini lagi ngedit capcut. Oh my god, hujan deras. Kita istirahat. Ini katanya cap tikus bisa bikin mabok. Dan penyulingan terakhir. Ya, ini proses terakhir untuk pembuatan cap tikus. Jadi dibuat penguapan, uapnya lari ke sini, jadi air. Dijual bisa, Pak? Jual. Buat apa? Buat ini. Arak berarti? Iya. Oh. Kayak tua arak Bali. Oh, ya. Lombok. Nah, Berapa itu dijual? ada botol 15.000, 25.000. Ih. Botol ini. Ini kalau dibuat kayak gini, penguapannya itu 5 galon begini biasanya. Dia jadi satu begini. Oh, jadi full? Iya. Menguap? Muat. Oh. Terus jadi endapannya air, uap air kan? Oh. Itu jadi ini. Oh. Endapan tuh uap air. Jadi 5 itu dibakar, sana proses bakarnya. Oh, di sana. Putar gitu, jadi. Oke. Dulu pengusaha. Berarti kalau minum ini bisa kuat bawa carrier, bisa kuat naik. Tapi oh iya, karena mabok. Karena ini orang bisa jujur. Tempat penyulingan cap tikus. Nah, ini bukan tempat terakhir ya? Masih ada? Masih bisa lanjut, cuman karena hujan jadinya kita stop dulu. Hah?
Cakap ini capcay, di sana nanti capcay. Capcay. Oh, capcay. Tadi baru nyampe bener-bener langsung disamperin sama anjing-anjing, terus untungnya adiknya bantuin pukul-pukul. Karena takut kan, kayak kita baru datang nih, pendatang baru, jadinya mereka serbu. Nah biasanya tuh emang awal tuh kayak gitu kalau ada orang baru, terus kayak mungkin diendus-endus. Nah kalau udah lama kayak ya udah kita lewat nanti udah biasa anjingnya. Kata temen aku sih gitu ya, kayak proses pengenalan gitu. Ini udah nanti hampir penuh, terus diambil sama abang-abangnya. Lihat bocil-bocilnya nih tinggal di sini, tunggu jajan mereka. Siapa yang ngajar? Astaga, bocil-bocil. Iya. Lihat, ini abang-abangnya yang mau iniin. Astaga. Refleks guys, sorry. Dia kepleset tadi. Weh adek. Lihat nih, dia nggak pakai celana. Dia nggak pakai celana ini. Ini abang-abangnya lagi ngambil karena udah full. Nah ini dimasukin jerigennya. Ini dari pengasapan kelapa ya. Oh, lihat nih, bocil-bocil nih nggak ada henti-hentinya nih. Weh, nanti sakit. Tuh mereka lagi mau mandi. Udah dipindah tadi, terus ditaruh sini lagi. Tuh. Kenceng banget. Wow. Bocilnya habis dapat susu. Tuh dikasih susu tadi. Kasih sama sini. Aku mana? Enggak bercanda. Adiknya mandi hujan-hujan nih. Tuh. Lucu banget. Dek. Kamu ngapain? Oh, itu airnya dari hujan nih. Ini air hujan tuh. Dia lagi tutup biar nggak masuk. Dek, mandi. Ini hujannya nggak terang-terang dari tadi. Begini. Halo, ini yang ini anjing tadi ya. Makasih ya. Yang kepleset tadi siapa? Kamu lihat videonya nggak? Ada kok tadi kamu kepleset. Nih dia kena parang. Malu loh, kamu nanti masuk YouTube kalian. Di sini ada pohon coklat juga. Terus ini aku salvok sama adiknya. Rajin banget dia tuh ngurusin kelapanya. Ini yang tadi bantuin karena aku disamperin anjing-anjingnya adiknya. Kita samperin guys. Sambil kita neduh, kita spill, kita room tour ya. Kita samperin adiknya. Halo, kamu ngapain? Hah? Kamu rajin banget sih, Dek. Malu loh dia. Ini. Tahu aku kirain dalamnya kelapa, bukan. Nih buat ngebakarnya pakai ini bekas kelapa. Nggak meledak dia. Lagi stay di sini. Tuh. Karena nggak kuat sama baunya, tadi aku pindah ke sana.
Hello. No. Lagi makan apa, Dek? Kenapa kamu malu? Kamu kok nggak nawarin aku sih makan? Tuh. Makan ditemani anjing. Tuh, nah, malu dia. Ini ibu-ibunya mereka. Bapaknya mana, Dek? Malu. Permisi. Hai. Halo. Kalian berkumpul di sini. Ya, habis mandi. Ganteng banget loh kalau udah mandi, Dek. Itu kan beda kan sama tadi hujan-hujan? Nih, hey. Dia malu. Ini anjing-anjingnya udah pada terbiasa karena tadi kan kita pendatang ya. Lapar. Nanti nonton videonya ya di YouTube. Ada kalian ini. Nggak berhenti hujannya. Aku kirain ini tuh tempat terakhir kita stop, ternyata nggak, masih bisa lanjut. Ini udah sekitar 300 sekian, hampir 400 mdpl, lumayan ya kalau jalan kaki. Hai, kenapa sih pada malu nih? Hah? Ini VR mereka semua, dan katanya yang jatuh tadi ini bawa kelapa nih yang bisa nyetir nih. Tuh cakep, habis mandi makan, anteng kayak gini. Terus ini yang ketemu di jalan tadi bawa parang. Guys, welcome back. Coba ngomong. Welcome back. Cepat, tadi lo welcome back. Kita habis ini berpisah. Tuh lihat anjingnya udah kayak boneka. Kita udah lama berteduh, jadinya sekarang kita mau langsung pakai jas hujan. Tuh, jam segini. Siapa dulu? Nanti aku kasih permen. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Hah? Juli. Juli. Lahirnya bulan Juli ya? Your name is Juli. Bilang dulu namanya siapa? Juli. Perkenalan dulu, namanya siapa? Siapa? Nathan. Oh, Nathan. Ini mana? Siapa? Nih. Ambil, kamu nggak mau? Yeay. Siapa? Nado. Bilang dulu namanya siapa? Oh, ini yang kepleset tadi, guys. Nado itu, Nado. Hah? N. Nado. Nah. Oke. Ini. Oh, ini Jonathan. Yang baju pink siapa? Buru. Hah? Biru. Dia pakai baju pink, warnanya namanya siapa? Nona Manise. Nih, Jonathan. For you. Oke. Siapa lagi mau? Masih 2. Sini, namamu siapa? Ian. Oh, Bastian Style. Cowboy Junior. Nih, mau nggak? Sekarang aku lagi ngobrol sama adiknya. Hai. Kamu kalau malam ngomong sini digigit nyamuk, Pak? Hah? Gigit? Gigit? Hai, Jonathan. Apa? Oh, ada obor. Ada itu. Oh, jadinya nggak digigit nyamuk karena ada obor. Gitu. Itu Bapak. Sekarang jam 13.28. Kita mau lanjut di para satunya karena anak-anak belum pada makan pagi. Terus rencana juga istirahatnya di sana aja sambil nunggu reda daripada di sini buang-buang waktu. Kita lanjut perjalanannya pakai jas hujan. Bye bye. Bye guys.
Let's go. Aku kirain tadi suara bapaknya, bapak mereka, ternyata enggak. Ini bocah nih pelakunya. Kita jalan. Tuh. Belum tahu. Di belakang Sa, di belakang. Iya di belakang Sa. Keciduk guys. Bisnis gelap guys, keciduk guys. Lanjut, lurus. Oh, udah nyampe? Ini nggak bisa naik ke sana kayaknya. Oh. Parkir kita situ. Para-paranya mana? Kenapa? Para-paranya mana? Para masih di sana. Oh. Cuman kita parkir di sini Turun di depan. Jam 13.34, hujannya makin deras banget. Jadi kalau aku nggak kontenin, berarti aku udah masukin HP ya. Terus ini kita parkir di pemberhentian terakhir dekatnya tanaman coklat dari tempat yang para-para tadi yang punya warga. Tuh, motornya diparkir di sini sama mereka. Dan hujan. Ini enak banget, dia bawa payung. Ini ada siapa? Oh, ada warga. Sekarang jam 13.57, kita udah nyampe di para-para warga. Tadi jalan sekitar berapa menit, nanti aku kasih tunjuk di sini. Karena treknya emang senajak itu dan aku masukin HP, jadi aku nggak sempet record ya treknya. Pokoknya kayak lorong gitu, dia full tanjakan, terus udah nggak ada harapan buat melipir. Kenapa tiap kita berhenti hujannya nggak begitu deras, giliran kita jalan deras. Sampai ini udah basah, sudah tidak ada harapan ini. Kaki udah basah, semuanya basah. Kita lagi stop di sini tuh, di para-para orang. Hai, dia enak kejir bawa payung, bisa sambil ngevlog. Gue nggak bisa karena pakai jas hujan. Nggak jadi stop di sini. Kita mau lanjut ke perkebunan warga yang terakhir. Sekitar berapa menit? Percaya. Padahal ada ini Kong. 20 menit. Ini terjadi bocor. Apa? Ya udah kita mau lanjut terus jalan. Tahu gitu gue tadi nggak lepas jas ya. Capek. Sampai. Nah, belakangnya ada anget-angetan. Ada. Jadinya biar cepet kering. Tapi kita mau let's go. Jam 14.04 lanjut jalan. Hujannya udah lumayan reda, ternyata trekking pakai daypack kerasa banget, berat, terus sakit juga karena barangku juga banyak ya. Mungkin kalau barangnya dikit nggak begitu sakit. Treknya pokoknya dari tadi gini nih, nanjak terus. Dan tahu nggak yang di bawah tuh tadi bener-bener jalur air. Kalau ini nggak ada karena di sini nggak hujan. Tadi bener-bener full air. Jadi jalan tuh sampai kayak gini. Hai. Lumayan sih kalau trekking dari perkebunan coklat tadi, parkir motor. Soalnya kalau bener-bener jalan dari villa yang temen aku kemarin turun Gam Konora, mereka langsung naik kan tuh kemarin pagi. Itu dia stop di villa, kayaknya naik VR, terus kayak ada base camp gitu. Cuman tadi aku nggak ngelewatin. Kini kembaran kita suatu hari nanti. Anjay. Capek. Let's go. Jalan sendirian sama Pak. Siapa lupa aku. Badi, Pak Badi. Masih di belakang tadi. Nih, banyak banget kelapa di sini. Terus kemarin aku sempat tanya temen aku, kalau kita ngambil kelapa dari kebun warga tuh sekitar 1.500, terus dijual ke pasar 5.000. Makanya sampai diimpor ke Jawa bisa sampai 10, 15. Apalagi kalau di pantai 20, 25 begitu. Apalagi kalau di Bali bisa 40, 45. Ini masih benar-benar perkebunan warga. Di treknya tuh tadi kurang lebih kayak gini. Cuman ini kan turunan, tapi tadi tuh kita tanjakan. So ya, let's go. Nggak tahu ini muka aku sudah belepotan.
Pelan-pelan karena licin. Berapa kali? Habis hujan. Kali. Apa? Kali. Maksudnya? Oh, ada kali, ada sungai. Oh iya, aku sempat lihat di video orang. Tuh depan. Ada sungai. Nyeberangi sungai. Basah-basah. Hal tuh ada jalan yang lebih enak. Tapi mereka malah lewat sini. Let's go, kita lewat sini. Wow, wow. Oh my god. Tuh, bisa kok lewat sini. Wuhui. Tuh, abadi. Nah, ini airnya coklat karena campuran sama pasir. Tuh, kalau lewat sini nggak bakalan basah, loncat. Nah, gitu dah. Let's go. Jalanan. Udah mulai hujan lagi. Jadinya aku harus masukin HP dan tutup kepala. Nanjak banget. Tanah. Hai guys. Ini banyak banget bambu-bambu. Tuh. Enak banget dia pakai payung nih. Gue gerah. Tanah-tanah kayak gini tuh dari erupsi itu. Makanya dia empuk banget. Tuh. Bener-bener kayak puding. Tuh kan? Njut-njut. Guys, dia nge-trek pakai sendal, guys. Karena katanya kalau pakai sepatu nggak bisa. Bayangin. Anda guys, nggak di-endorse guys. Nge-trek pakai sendal, bawa carrier lagi. Woi, kenapa? Capek kah? Ternyata trekking pakai depek lebih capek daripada pakai carrier. Karena kalau carrier tuh kita bisa sabuk tuh. Jadi bebannya tuh ketahan. Kalau ini depek tuh bener-bener bebannya langsung jatuh. Nggak well. Mending pakai vest kalau nggak carrier. Asli. Gerah juga walaupun ini habis hujan. Pakai jas hujan, keringetan netes terus di dalam. Sekarang lagi nungguin yang masih ada di belakang. Gunung Timur begini. Treknya gerah. Capek. Basah. Pendaki bebannya bener-bener langsung jatuh kalau kayak gini. Katanya sakit di pinggangnya, makanya nggak dicetekin. Begini. Lanjut. Treknya kayak gini, bener-bener trek yang bisa diakses pakai motor, Masian. Hai. Kita jalan. Kebayang orang yang nggak tahu dan bener-bener naik liar dari villa. Capek, panjang. Masih kelapa-kelapa. Dan kata bapak supir kemarin, daerah sini tuh emang daerah terbesar penghasil kelapa ya. Halmahera Utara. Oke. Begitu cenah. Akhirnya jam 14 lebih 17 atau lebih 27 aku lupa. Sekarang kita sampai di Parapara. Mau istirahat makan siang. Karena mereka bener-bener belum sarapan. Cuman ngemil tadi. Nih. Nggak ada orang kah? Lanjut. Lanjut sendiri. Lanjut. Ini kita mau makan, ditaruh di sini. Terus aku salvok ada suara, aku kira suara motor, ternyata suara batuknya. Let's go, kita mamam. Ini kita piring baru guys. Kenapa? Pakai ini aja. Apa tuh? Daun. Enggak sih. Oh, tetap pakai piring. Lihat taruh ininya. Ih, kenapa? Bukan demi itu. Masih ada labelnya lagi. Bukan piring baru. Kemarin aku naik motor tuh nih. Jadi aku kena tawon.
Habis itu nih 2 hari yang mendatang nih seperti ini merah. Perih, dipencet tuh sakit. Mereka makan ayam. Mereka makan ikan sama apa ini? Ubi. Singkong. Tuh, selamat malam guys. Aku cuman makan roti karena aku gak suka. Giginya ya udah. Tapi tadi aku udah sarapan nasi kuning. Cuman habis itu dikeluarin. Tahu nggak? Aku kirain tadi kalian makan tuh bakal pakai nasi. Pakai singkong. Serius? Aku kira tadi buat cemilan singkongnya. Ternyata mereka makan ikannya pakai singkong. Gitu. Terus teman aku satunya masih tidur tuh. Karena dia kebangun dari malam. Apa di atas? Saya salvok. Buah apa? Itu buah. Itu tadi yang Pohon nenau ini. Oh, yang diolah jadi cap tikus tadi yang keras itu. Oh. Ini semua bagiannya bisa diolah apa cuman ini buahnya aja? Semuanya bisa diolah. Daunnya itu Daunnya buat bisa dibuat ini. sapu lidi. Oh, kalau kayak gini nih udah kering gini. Iya. Oh. Ini kan di tengahnya ada tuangnya. Terus pakai sapu. Makanya keras. Pakai sapu. Nanti dibersihin, kumpulin jarimbanya, jadi Jual. dijual. Terus pelepahnya itu dibuat dinding untuk rumah. Dinding. Lem. Enggak, itu dibuat dinding untuk disatukan gitu kan. Kayak bambu. Bang Amdo ya deh. Terus tahu nggak? Ini tuh pisang. Jadi mereka juga makan pakai pisang, pakai ikan. Ini ikan tongkol dan ini cakalang. Malah logis. Mereka doyan banget ikan. I don't like this. No. Very delicious. No.